Melanjutkan serial The Sandman volume kedua, kali ini kita masuk ke edisi 19, bagian cerita dari art cerita Dream Country. Untuk cerita sebelumnya, silahkan teman-teman lihat pada videonya, linknya ada di dalam deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Pada tahun 1593, 4 tahun setelah pertemuan Dream dengan William Shakespeare yang ada di edisi ke-13, di saat ini William Shakespeare memimpin kelompok sanggar teaternya untuk melintasi perbukitan Sussex yang ada di Inggris. Di antara mereka ada putranya yang bernama Hamnet. Putranya tersebut merasa letih karena mereka sudah berjalan kaki terlalu jauh. Putranya pun mengira mereka akan berhenti di penginapan terdekat dan akan melakukan penampilan seni mereka di sana. Namun, menurut William sendiri, penampilan mereka bukan di penginapan tetapi di tempat lain. Mereka pun menghentikan karavan mereka di tengah jalan dan William kemudian mengasingkan dirinya untuk bertemu dengan Dream di sebuah bukit terdekat. William dan Dream telah mencapai kesepakatan di mana Dream telah memberi William kemampuan agar kata-katanya dapat diingat sepanjang waktu. Sebagai imbalannya, William Shakespeare pun memberikan aksi teater bersama tim sanggarnya. Penampilan teater mereka itu diminta Dream sebanyak 2 cerita. Cerita mengenai mimpi dan konsep cerita itu ditulis oleh William untuk Dream. Cerita yang pertama adalah A Midsummer Night's Dream yang telah dipersiapkan oleh rombongan untuk dimainkan untuknya. Tidak seperti biasanya, Dream meminta agar mereka mementaskan drama itu tepat di atas bukit di rerumputan. Di antara para rombongan, Richard Burbage yang merupakan pengurus teater dan teman dekatnya si William ada di sana. Dream pun diperkenalkan oleh William yang mengatakan dia adalah salah satu pendukung dari penampilan mereka nantinya. Burbage pun kemudian meninggalkan perbincangan William bersama Dream untuk memberitahu tim sanggar agar bersiap-siap dalam penampilan mereka di saat ini. Yang ternyata para penonton teater mereka kali ini adalah para makhluk gaib peri. Dream pun menyambut para peri itu sendiri untuk datang dan melihat drama yang ditulis tentang mereka menurut versi William Shakespeare. Para peri dipimpin oleh Oberon dan istrinya Titania, membawa beberapa peri yang ikut bersamanya juga, termasuk Puck dan Felice Blossom untuk duduk di rumput dan menyaksikan mereka meniru sebagian dari karakter mereka. Dalam memainkan peran mereka, para aktor terkejut dan gugup karena berperan sebagai peri sungguhan dan juga para peri terhibur dengan penggambaran mereka. Selama bermain dalam teater tersebut, Titania menaruh perhatian khusus pada Hamnet dan Dream pun berjanji bahwa dia bisa bertemu dengannya selama acara jeda. Di luar panggung teater, Hamnet kesal dengan obsesi ayahnya terhadap penulisan drama karena jarang melihatnya sampai ibunya memerintahkan agar dia ikut dalam tur mereka. Anak laki-laki itu tidak merasa bangga dengan kemampuan ayahnya dan hanya ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak laki-laki. Selama jeda acara tersebutlah para aktor mengajukan petisi kepada Oberon untuk sejumlah pembayaran dan dia tanpa berpikir panjang memberi mereka sekarung kecil yang berisi emas. Sementara itu, Puck mencuri perannya sendiri dari seorang aktor yang memerankannya dan memutuskan untuk memerankan dirinya sendiri di babak berikutnya. Sedangkan Titania mendekati Hamnet dan berbicara kepadanya tentang keajaiban negeri peri. Dream pun berbicara kepada William, memujinya atas penampilan sanggarnya yang memukau. William pun menanggapinya penampilan karyanya itu mungkin menyaingi karya temannya Kit Marlowe. Dream pun memberitahu William, Marlowe telah dibunuh 3 minggu yang lalu. Dream pun terkejut ketika melihat William menjadi sedih mendengar kabar kematian rekannya. Beberapa saat kemudian, penampilan drama dilanjutkan kembali. Dream pun mulai bertanya-tanya, apakah benar membuat kesepakatan dengan Shakespeare. Dream pun menceritakan kepada Titania bahwa kerugian yang harus ditanggung William kemungkinan besar lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia. Meski begitu, dia tahu bahwa William menerima perjanjian mereka, terlepas dari apakah dia mengetahui resikonya apakah tidak. Itulah sebabnya Dream merasa dia harus bertanggung jawab atas akibatnya. Para
Peri pun merasa tidak nyaman di alam duniawi karena waktu mereka telah berakhir. Dream pun menjelaskan bahwa dia memanggil mereka untuk menghadiri acara teater itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka akan hidup melampaui waktu mereka melalui drama tersebut. Nah, menjelang akhir acara, Oberon, Titania, dan peri yang lainnya kembali ke dunia mereka. Namun, Pyuk memutuskan untuk tetap tinggal bersama manusia dan ternyata dia yang menyebabkan manusia tertidur di saat itu. Nah, kemudian di pagi harinya, para aktor pun terbangun di lereng bukit dengan agak yang kebingungan. Mereka marah karena karung emas yang diberikan kepada mereka malah berubah menjadi sekarung bunga emas. Tapi William Shakespeare memberitahu mereka, penampilan tim sanggar mereka disaksikan oleh penonton lain yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Di mana di saat itu Hamnet menghampiri orang tuanya dan mengungkapkan dia bermimpi aneh untuk bergabung dengan Titania di negeri peri. Hamnet pun meninggal tidak lama kemudian pada usia 11 tahun dan keberadaan Pyuk tidak pernah diketahui. Dan cerita ini pun berakhir. Nah, itulah dia pembahasan arc cerita Dream Country bagian ketiga dari serial The Sandman volume kedua edisi ke-19. Sebenarnya pada edisi ini juga diterbitkan versi remasternya, From the DC Vault, The Sandman volume kedua edisi ke-19 remaster. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini, dan kenalkan nama aku Jimmy Brainstorming. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel DC Indonesia. Yeah!